Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وجزاه عن أمته ودعوته جزاء وفيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jemaah Masjid Al-Bidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, yang mana pada kesempatan hari yang mulia ini kita masih dapat merasakan berbagai macam kenikmatan yang Allah tabaraka wa taala berikan sampai dengan detik ini. Yang mudah-mudahan dengan semakin bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin pula Allah menambah bagi kita kenikmatan-kenikmatannya. Dan semakin Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kenikmatannya kepada kita, maka semakin upaya kita, semangat kita untuk selalu meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus meningkat ya. Terlebih saat ini kita berada di hari-hari yang amat sangat berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Dan di bulan ini adalah bulan di antara bulan-bulan yang Allah muliakan, di antara bulan yang suci yang dikenal dengan bulan haram. Dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini berada di bulan-bulan haram. Dan kita pun di saat ini berada di salah satu tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, yang dimana Allah akan mengangkat derajat dengannya, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan, ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid-masjidnya. Dan Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan, ala ma yarfa'ullahu bihi darajat, tentang apa-apa yang Allah angkat dengannya derajat, wa yukaffiru bihil khataya, dan dengannya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan.
Maka serempak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ya. Iya wahai Rasulullah, kami ingin mengetahuinya. Rasulullah mengatakan, kathratul khuta ilal masajid, itu memperbanyak langkah kita untuk menuju ke masjid. Itu yang pertama. Wa intidharus shalah ila shalah, kita menunggu waktu sholat kepada waktu sholat berikutnya. Ini yang kita lakukan saat ini. Dari sekian waktu kita, walaupun hari ini adalah hari libur, bahkan ya long weekend, ya, panjang sekali liburnya, tapi kita berusaha untuk ya, memanfaatkan waktu tersebut. Ya, di antaranya khusus untuk pagi, ya, kita sediakan waktu terkhusus, ya, sambil menunggu datangnya waktu syuruk, kita duduk sejenak di sini, ya, untuk menghilangkan sedikit dari ketidaktahuan kita, ya, karena banyak hal-hal yang tidak kita ketahui tentunya, ya, dibandingkan dengan apa-apa yang telah kita ketahui. Dan yang ketiga, wa isbagul wudu alal makari, yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi ya yang buruk, artinya dalam kondisi ya di mana kita sulit pada saat itu untuk menyempurnakan wudu. Bisa jadi karena ya musim dingin, bisa jadi karena cuacanya amat sangat dingin, kita enggan untuk menyempurnakan wudu. Itu diantara perkara-perkara yang bisa mengangkat derajat kita, ya, dan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Dan saat ini kita berada di hari yang ke-5 dari perjalanan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini diantara ya, bagian dari bulan haram, ya, bulan yang amat sangat diagungkan, bulan yang amat sangat suci, bulan yang amat sangat mulia. 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan yang diapit dengan bulan Jumadil Akhirah dengan bulan Sya'ban. 3 bulan tersebut yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Ya, jadi saat ini kita berada di bulan Dzulhijjah, tanggal 5 Dzulhijjah, ya, 1446 Hijriah. Ya. Dan bulan Dzulhijjah ini termasuk bagian dari bulan haram. Ya, bulan yang amat sangat dimuliakan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala khususkan ya, bulan tersebut. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Dan di antara bulan-bulan tersebut yaitu dari bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah, karena bulan Muharram adalah bulan pertama, Dzulhijjah adalah penutupnya ya. Dari bulan-bulan tersebut ada bulan-bulan haram, ada bulan yang amat sangat diagungkan, dimuliakan, yaitu 4 bulan tersebut ya. Maka tentu perhatian kita itu harus berbeda ya. Semangat kita di dalam beribadah pun harus berbeda. Oleh karenanya kebiasaan para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka begitu amat sangat perhatian kepada
ya 10 hari. Ya. 10 hari. 10 hari yang pertama yaitu pada 10 hari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari yang kedua 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang ketiga 10 hari pertama bulan Muharram. Ya, ini yang mereka ya memberikan perhatian khusus. Sebagaimana yang dikatakan ya, oleh seorang tabi'in, Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, kanu yu'azzimuna 13. Mereka dahulu itu ya generasi ya, para sahabat Nabi SAW dan generasi setelah mereka begitu amat sangat mengagungkan ya 10 hari. 10 hari ya. Yang pertama di bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir ya, 10 hari pertama bulan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan 10 hari pertama bulan Muharram ya. Dan juga Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan idza dakhala al-'ashr ijtahada ijtihadan syadida. Ya. Seorang Sa'id bin Jubair rahimahullah ketika telah masuk ya 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka begitu amat sangat antusias, semangat ya, dengan semangat yang membara. Kenapa? Hatta ma yakadu yaqdiru alai, sampai-sampai ya, antara kemampuan ya dirinya dengan kesungguhannya itu tidak sama. Artinya apa? Ya, karena saking memaksakan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa kana yahutsu 'alal ibadah fi layalil 'ashr. Bahkan beliau itu memberikan motivasi ya untuk beribadah di malam-malam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut. Wa yaqul, sambil mengatakan kepada keluarganya, la tudfi'u surujakum liyalil ashr. Ya, janganlah kalian mematikan ya lampu-lampu rumah kalian pada malam-malam 10 tersebut. Ya, berarti ya perhatiannya ya begitu amat sangat ya besar sekali. Ya, perhatian untuk menjaga kesakralan ya bulan Dzulhijjah. Jadi bukan hanya bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan saja. Ya, untuk kita bersemangat. Bahkan orang semangat dari awal Ramadan, kemudian di akhir Ramadan, karena di situ amat sangat dianjurkan i'tikaf, kemudian mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan. Namun ternyata ya, yang sering dilupakan oleh umat ini tentang keutamaan hari 10 hari pertama bulan ya Dzulhijjah. Ya. Dan tentunya kita ya berusaha untuk menjadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya, hari yang berbeda dari hari-hari yang lainnya. Alasan yang pertama, bulan Dzulhijjah secara umum dia adalah termasuk bulan haram. Alasan yang kedua, bulan Dzulhijjah adalah termasuk bagian dari bulan haji. Ya, karena bulan haji itu diawali dengan bulan Syawal. Kok Syawal, Ustaz? Itu mah ya lebaran. Iya. Ya, bahkan ke orang yang ingin dia berniat umroh duluan kemudian disusul dengan haji,
yang dikenal dengan haji tamattu, ya, maka apa? Maka dia umrah di bulan Syawal diperbolehkan. Ya, dari mulai bulan Syawal sampai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah puncaknya. Maka dikenal dengan bulan haji. Walaupun pelaksanaan, ya, haji itu mulai di bulan Dzulhijjah. Ya, mulai di bulan Dzulhijjah. Maka ya, di bulan ini terkhusus di 10 hari pertama di bulan ini, itu bulan Dzulhijjah, itu punya keistimewaan yang berbeda, punya keutamaan yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Kita akan bahas beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut, yaitu mengenai keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala, ya, sebuah kitab yang berjudul Arba'un wa Arba'una Faidatan fi Ashri Dzulhijjah, 44 faidah, ya, di dalam bulan Dzulhijjah. Kita nggak bahas 44-nya, ini bisa sampai zuhur nanti, ya. Kita akan bahas sebagian dari, ya, apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Dan juga kita akan bahas beberapa faidah, ya, dari hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Alasan yang pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutamakan, ya, bulan Dzulhijjah, ya, dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu fadalallahu ta'ala baina makhluqatihi, ya, Allah mengutamakan, ya, di antara makhluk-makhluknya, wa rafa'a ba'daha 'ala ba'din darajat, dan Allah mengangkat sebagiannya atas sebagian yang lain, ya, beberapa derajat. Jadi Allah pilih waktu yang utama, Allah pilih hari yang utama, Allah pilih malam yang utama, Allah pilih manusia yang utama, Allah pilih tempat yang utama. Mengapa demikian? Itu sesuai dengan keinginan Allah. Ya. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan Tuhanmu, ya, yang menciptakan sesuai dengan apa yang Ia kehendaki, dan Allah pun yang memilih sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah pilih, ya, ternyata Allah mengutamakan sebagian hari, ya, dan bulan atas sebagian yang lain, itu sesuai dengan ilmu Allah dan hikmahnya. Karena setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu pasti mengandung hikmah. Setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, apa yang Allah pilih, itu pasti mengandung hikmah. Maka Allah jadikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu hari yang paling utama, ya, yang ada di dunia ini. Wa ja'ala afdalaha yauman nahar, dan Allah jadikan, ya, di antara hari-hari tersebut dari 1 sampai dengan 10 itu puncaknya adalah hari, ya, penyembelihan atau dikenal dengan Idul Adha. Wa afdalu ayyamil usbu yaumal jum'ah, Allah pilih, ya, di antara hari-hari dalam sepekan ada hari Jumat. Ya, wa afdalul layalil ashril awakhir min Ramadan, ya, yaitu Allah pilih 10 hari terakhir dari Ramadan, dan yang paling utama, ya, dari malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Jadi Allah pilih, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang kedua, mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu utama?
karena di situ ya adalah hadiah yang Allah persembahkan untuk umat ini. Lillahi fi ayyamid dahr nafahatun wahibatun. Ya, Allah memiliki hadiah khusus ya pada hari-hari dalam setahun. Kenapa? Karena ya tahu bahwasanya manusia itu lemah. Ya. Sehingga dengan kelemahannya tersebut terkadang dia mudah untuk terjatuh ke dalam pelanggaran, ke dalam kemaksiatan, perbuatan dosa. Makanya dengan adanya hari-hari ini Allah ya kasih pahala yang berbeda dengan pahala selain dari hari-hari tersebut. Sebagaimana Allah pun membedakan dosa yang dilakukan di hari-hari ini ya, berbeda dengan dosa ya, di luar dari hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah ya. Karena ini adalah termasuk bulan haram. Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut, yaitu bulan-bulan haram. Kata ya Qatadah ketika menafsirkan ayat ini, ya, inna dzulma fi ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran minadz-dzulmi ma siwahu. Sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram, di antaranya bulan haram, bulan yang amat suci, mulia, ya, bulan yang agung ini bulan Dzulhijjah. Maka kezaliman tersebut itu besar konsekuensinya, dosanya lebih besar, kesalahannya lebih besar dibandingkan kezaliman yang dilakukan ya selain dari bulan-bulan haram. Meskipun ya kezaliman itu di setiap waktu dan tempat tidak diperbolehkan dalam syariat kita. Ya. Jadi ini ya Allah berikan secara khusus karunia-Nya. Allah berikan hadiah khusus. Ya. Yamtannu biha ala ibadihil muwahhidin. Allah berikan karunia ini kepada hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Ya. Wa minha al-ashrul awail min Dzulhijjah. Di antara bentuk hadiah yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan adalah Allah kasih 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Mausimun azimun min mawasimit ta'at. Ya, ini adalah musim di antara musim-musim ketaatan. Jadi musim ketaatan itu bukan hanya Ramadan. Di antara musim ketaatan yang harus kita memperhatikannya adalah ini ternyata bulan Dzulhijjah. Ya. Kenapa? Karena seorang mukmin tentu dia harus meningkatkan level ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian hal yang amat sangat penting dalam kehidupan dia. Ya, dia tidak stuck dalam ya, satu keadaan. Dia harus meningkat ya, dari segala hal. Jangan sampai hanya meningkat dari sisi duniawiyah saja, tapi ternyata ya dari sisi ukhrawiyah ya tidak ada sama sekali peningkatan. Ya, maka kita punya perhatian khusus ketika Allah sudah berikan hadiah ini, kita ambil hadiah tersebut. Jangan kita tolak. Artinya kesempatan yang Allah berikan, kita sambut kesempatan tersebut. Maka ketika Allah sebutkan ya seorang beriman itu, orang-orang mukminun itu adalah orang-orang yang bersegera untuk menyambut seruan Allah. Fafirru ilallah, segera. Ya, disuruh apa? Disuruh lari. Ya, enggak jalan. Disebut dalam Al-Qur'an fafirru ilallah. Disuruh untuk bersegera menuju Allah. Dalam kalimat bahasa Arab disebut di situ ya dengan kalimat farra, ya, yafirru, dengan kalimat lari.
Artinya apa? Disuruh untuk bersegera. Bahkan apa? Wasari'u ilallah. Ya, disuruh untuk juga bersegera menuju Allah. Ya, jadi bulan Dzulhijjah ini yang secara khusus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini mengandung keutamaan. Yang ketiga, alasannya mengapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini utama? Ya, karena al-ashrul awail min Dzulhijjah afdalu ayyami dunya 'alal itlaq. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah seutama-utamanya hari di dunia secara umum. Mengapa demikian? Karena Nabi menyebutkan ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang dimana amal soleh yang dilakukan di dalam hari-hari tersebut lebih Allah cintai dibandingkan dengan hari-hari ini. Maksudnya hari-hari ini yaitu al-ayyamil ashr, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sahabat Nabi bertanya, faqalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ya tidak juga jihad fisabilillah, artinya mengalahkan hari tersebut. Ya, walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah adalah bagian dari amal ibadah yang amat sangat agung. Ya. Rasulullah sampai mengatakan walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad fisabilillah. Artinya amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba di hari-hari ini itu bisa mengalahkan keutamaan jihad, pahala jihad. Barulah Rasulullah mengecualikan ila rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika bi syai'in. Kecuali seorang yang dia keluar dalam rangka jihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, kemudian dia tidak kembali membawa apapun juga, artinya dia mati syahid. Barulah bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain dengan kalimat mal amalu fi ayyami afdal. Tidak ada amalan yang lebih utama. Dalam hadis yang lain, wa arja, yang lebih diharapkan, wa azka, yang lebih suci, yang lebih bersih dibandingkan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini disebutkan secara khusus. Tidak ada penyebutan dalam nas yang menyebutkan tentang lebih utama, lebih dicintai, lebih diharapkan, lebih bersih, kecuali tentang apa? Tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Enggak ada yang lain, kecuali adalah hal yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian di antara hal mengapa bulan Dzulhijjah adalah bulan yang utama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mengandung keutamaan khusus, bahwa di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tajtami'u fi hadhil ashr anwa'un minal ibadatil azimah. Karena di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini terdapat berbagai macam jenis ibadah yang amat sangat agung. Maka dikenal dengan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu terkumpul di dalamnya ummahatul ibadah. Induknya ibadah. Enggak ada kecuali hanya terkumpul di sini. Tidak ada kecuali hanya
ada di bulan ini saja, yaitu bulan Dzulhijjah. Ibadah haji ada di bulan lain? Enggak, kecuali bulan Dzulhijjah. Karena puncak haji adalah Arafah. Udhiyah, ya, penyembelihan secara khusus, Yaumul Id, Idul Adha, hari penyembelihan, itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Ada yang lain, ya. Karena penyembelihan ini penyembelihan khusus, waktunya khusus. Kalau orang menyembelih sebelum hari raya Idul Adha atau setelah hari tasyrik, apakah diterima sembelihannya? Tidak, menjadi sembelihan biasa saja. Ya, penyembelihan ya biasa. Gitu. Berbeda. Ya. Apalagi sholat, walaupun sholat 5 waktu, ya, setiap hari kita lakukan, tapi sholat yang dimaksud adalah apa? Sholat Id, sholat hari raya secara khusus, ibadah sholat di situ. Saum juga ada, ya, diantaranya saum yang amat sangat ditekankan yaitu, ya, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, sedekah dan seluruh amalan-amalan yang lain. Jadi terkumpul di dalamnya, ya, ummahatul ibadah, segala jenis macam ibadah, induknya ibadah kumpul di hari-hari, ya, ini. Maka tentunya, ya, kita pergunakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Dan bahkan di antara keutamaan dari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, bahwa apa? Bahwa Allah secara khusus itu bersumpah, ya, dengan apa? Dengan malam-malam yang utama ini, yaitu malam, ya, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walaupun sekali lagi ungkapan malam dalam bahasa Arab itu mengandung arti hari. Maka ketika para mufassir, ahli tafsir menafsirkan wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar, waktu fajar, ya, walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Allah bersumpah dengan apa? Dengan nama makhluknya. Kenapa? Ketika Allah bersumpah dengan nama makhluknya, berarti di situ ada keutamaan, ya, di situ ada, ya, kemuliaan yang berbeda dengan yang lainnya. Allah bersumpah dengan al-asr, wal asr, walaupun, ya, sebagian ulama mengartikan bahwa artinya masa, waktu secara khusus, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa al-asr itu waktu asar. Kenapa waktu asar? Bukan waktu zuhur, bukan yang lainnya. Karena, ya, sholat asar itu adalah sholat, ya, pertengahan. Maka disuruh untuk dijaga sholat asar ini. Hafidhu ala salawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholat yang 5 waktu, dan secara khusus Allah sebutkan jagalah sholat wusta, yaitu sholat asar, ya. Wadduha, waktu duha, ada kekhususan apa tidak? Ada. Orang yang melakukan sholat duha bahkan cuma 2 rakaat, 2 rakaat, ya, seperti dia, ya, melaksanakan ibadah umroh. Kalau gitu belum usah umroh aja lah, salat duha saja. Enggak juga, ya, enggak begitu. Artinya sebanding pahalanya, ya. Walail, demi malam, malam secara umum. Apakah malam punya keutamaan? Ada keutamaan, ya. Waktu sepertiga malam. Tapi Allah sebutkan walayalin ashar, demi malam yang 10. Maksudnya adalah para ulama, ya, tafsir mengatakan walayalil ashar hiya ashru Dzulhijjah. Dan inilah pendapat jumhur mufassirin,
Yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah malam-malam Dzulhijjah, atau dikenal dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Memang dibahas oleh para ulama tentang mana yang lebih utama mengenai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ataukah 10 hari terakhir bulan Muharram. Ikhtalafal ulama ayul al-ashr afdal. Ikhtalafal ulama ayul ashraini afdal. Ulama beda pendapat mana 10 itu yang lebih utama. Al-ashrul awal min syahri Dzulhijjah awil ashril awakhir min syahri Ramadhanil mubarak. Mana yang lebih utama antara 10 hari pertama bulan Dzulhijjah atau ke 10 hari terakhir bulan Ramadan? Wa tahqiq fi dzalik fi qauli jama'atin minal muhaqqiqin min ahli ilmi anal ashra al ayyam al awal min syahri Dzulhijjah hiya khairu ayyamis sanah 'alal itlaq. Sebagaimana perkataan para ahlul ilm, para ulama, bahwa 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah maka itu adalah hari-hari dalam setahun yang paling utama secara mutlak. Wal ashr al-layalil awakhir min syahri Ramadan hiya khairu layalis sanah al-ashr hiya khairu layalis sanah 'alal itlaq. Bahwa malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dia adalah malam yang paling utama dalam setahun secara mutlak. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang lebih utama adalah waktunya di siang hari. Apakah Allah bersumpah secara khusus dengan demi siang? Ada. Ya Allah bersumpah secara khusus. Jadi punya keutamaan. Adapun di malam harinya itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, wa fil layalil akhirah min syahri Ramadan lailatul qadar khairul layali. Karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Wa fil ashril awal min syahri Dzulhijjah, dan di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada apa? Yaumu Arafah, ada hari Arafah, sayyidul ayyam, sebagai penghulunya hari-hari dan hari yang paling terbaik dalam satu tahun. Jadi ini amat sangat utama hari-hari ini, maka harus kita jaga. Bahkan di antara keutamaan hari tersebut itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahwa hari tersebut dikatakan dengan al-ayyamul ma'lumatul mubarakah allati syara'allahu ta'ala dzikrahu fiha ala ma razaqa min bahimatil an'am. Bahwasanya hari-hari tersebut itu dikatakan dengan hari-hari yang tertentu, yang diberkahi, yang Allah syariatkan penyebutannya secara khusus. Ketika Allah mengkaruniakan berupa apa? Hewan ternak. Untuk apa? Untuk disembelih. Maka Allah sebutkan liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka manusia. Begitu juga ibadah haji. Allah ingin menampakkan manfaat yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang menunaikan ibadah-ibadah tersebut. Wa yadhkuru ismallah, dan mereka menyebut nama Allah. Disebutkan fi ayyamim ma'lumat, pada hari-hari yang ditentukan. Yang maksud ayyamim ma'lumat apa? Itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Al-ayyamul ma'lumat hiya ayyamul ashar al-awwal min Dzulhijjah. Ini ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan hari-hari tertentu itu hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Enggak ada yang lain. Ya, jadi ya, begitu amat sangat utama. Dan juga di antara keutamaan dari hari ini bahwa ya, dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an didatangi oleh seorang laki-laki Yahudi, ja'a rajulun minal yahud, sebagaimana Tariq bin Syihab, ia mengatakan, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dalam sahihnya, seorang laki-laki dari Yahudi ini datang bertemu dengan Umar, kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada satu ayat dalam, ya, Al-Quran, dalam kitab kalian, maksudnya Al-Quran, yang kalian baca ayat tersebut, lau alaina nazalat ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawma idan. Iya. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami nih, orang-orang Yahudi, maka niscaya kami akan jadikan semenjak ayat itu diturunkan sebagai hari raya. Maka ya, ditanyalah, qal ayu ayatin, ya, ayat apa? Ya, maka kemudian ia mengatakan, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Maka Umar mengatakan, inni, ya, la'a'lamul yawmal ladzi nazalat fi, sungguh aku tahu, ya, hari di mana ayat tersebut turun, karena Umar bin Khattab ikut pada saat itu haji wada, haji perpisahan. Ya. Wal makan alladzi nazalat fi, dan tempat di mana ayat tersebut turun. Nazalat ala Rasulillah sallam bi Arafatin fi yaumi Jumu'ah. Ayat itu turun kepada Rasulullah SAW, ya, di Arafah tempatnya, ya, pada hari Jumat. Maka dalam asar ini, ya, dijelaskan bahwa ketika seorang Yahudi itu datang kepada Umar bin Khattab, ya, untuk menanyakan hal tersebut, itu menanyakan ayat yang turun kepada kaum muslimin, ya, maka apa? Maka yang diinginkan oleh mereka, kalau seandainya ayat tersebut itu turun kepada mereka, maka niscaya mereka akan jadikan itu sebagai hari raya untuk mereka. Ya. Akan tetapi, ya, di sini dijelaskan, ya, tentang syarah hadis tersebut. Kama dzakara hina sa'alahu Umar radhiyallahu an lama fiha min itmamillahi li ni'amihi ala ibadihi bi ikmalid din wa fathi Makkah wa dahara li ibadatil asnam. Faqala lahu Umar radhiyallahu an innahuma 'idan wa laysa 'idun wahid nazalat yauma Arafah wa huwa 'idun wa kana yaumu jum'atin wa huwa aidan 'idun. Ya, sebagaimana telah disebutkan ketika Umar ditanya, ya, tentang ayat yang tadi dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, ya, di akhir daripada ayat tersebut, ya. Di dalam ayat tersebut itu ada apa? Kesempurnaan yang Allah berikan kepada umat ini, kepada hamba Allah, tentang kesempurnaan nikmat Allah. Dengan apa? Dengan Allah sempurnakan agama ini. Ya, maka ketika Allah sempurnakan agama ini adalah nikmat yang amat sangat besar. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi akbaru ni'amin, ya, li hadhil ummah. Ini adalah nikmat yang amat sangat besar kepada umat ini. Haitsu akmala lahum dinahum, ketika Allah menyempurnakan agama untuk mereka. Ya, maka kata beliau,
Ya, fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Maka mereka enggak butuh kepada agama yang lain selain agama Islam. Wala yahtajuna ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullah wassalamu alaihi. Dan mereka pun enggak butuh, umat ini enggak butuh ya kepada selain dari nabi mereka. Ya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ungkapan kita setiap pagi dan petang, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad adalah sebagai Nabi Muhammad SAW adalah sebagai nabiku. Ya, jadi ya jelas sudah. Maka kata Ibnu Katsir, fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu. Maka enggak ada perkara yang halal kecuali apa yang telah Allah halalkan. Tidak ada perkara yang telah haram kecuali apa yang Allah haramkan. Artinya sudah sempurna sudah. Enggak ada lagi tambahan, tidak ada ya revisi, enggak ada. Ya. Tidak ada sama sekali pengurangan karena Allah utus Rasulnya untuk ya, menyampaikan risalah agama ini dengan sempurna, dengan komplit, sekomplit-komplitnya. Ya, sebagaimana ya di dalam ayat tersebut. Jadi, ya, hari Arafah itu adalah hari yang ketika di Haji Wada tersebut Rasulullah SAW ya menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini. Maka di antara keutamaan dari hari Arafah apa? Kita diperintahkan ya untuk puasa ya hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru sanata allati qablah wallati ba'dah. Ya. Siam di hari Arafah sungguh ya aku menyangka kepada Allah, artinya yakin sepenuhnya ya Allah itu akan menghapuskan dosa-dosa tahun yang sebelumnya dan dosa-dosa tahun yang setelahnya. Cuma satu hari tapi dapat bonus, dihapuskan dosa kita. Satu tahun yang sebelumnya, satu tahun yang setelahnya. Dan bahkan di antara ya keutamaan Arafah yaitu ada satu doa yang dimana doa ini senantiasa diucapkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dan juga para nabi sebelum Rasulullah SAW diutus, dan itu hanya ada pada saat hari Arafah diucapkan. Walaupun ya doa ini pun kita ucapkan ya di hari-hari selain di hari Arafah. Namun secara khusus ini adalah sebaik-baik doa. Berarti sebaik-baik ucapan, sebaik-baik permintaan. Khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana, dan sebaik-baik apa yang aku katakan wan nabiyuna min qabli, dan para nabi sebelumku, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ini ucapan doa sekaligus juga zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ucapkan di hari-hari di hari Arafah secara khusus. Dan bahkan zikir secara khusus ya, mengucapkan takbir, tahlil, tahmid ini diucapkan di hari-hari ini. Ya, fa'aktiru minat tahlil wat takbir wat tahmid, kata Nabi. Maka perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, alhamdulillah ini. Ya, maka terkumpul ya di dalamnya yang sering kita ya ungkapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Boleh. Ya, ini namanya takbir ya mutlak. Ya, takbir mutlak. Kita ucapkan takbir ini dari awal Dzulhijjah sampai dengan hari terakhir hari tasyrik.
Ya, ini ungkapin Allahu Akbar. Bahkan Ibnu Umar, Abu Hurairah itu ucapin takbir ini. Ya di jalan-jalan, dia ungkapkan di pasar untuk mengingatkan kaum muslimin tentang agungnya hari ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, adapun ya takbir yang ya tentunya telah ditentukan waktunya, gitu kan? Gitu. Takbir yang bebas waktunya. Ya, kita ungkapkan kalimat tadi, zikir-zikir yang memang terkadang ya telah ditentukan waktu dan tempatnya. Kan gitu. Ya, yang dikenal dengan ya zikir muqayyad. Ya, sudah batasi, terikat dengan ya, waktu. Nah, kalau ini diantaranya ini kita ucapkan, gitu. Ini waktu yang memang banyak untuk kita mengucapkan di zikir, ya, dan keutamaan yang lainnya, ya dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang tentunya ya kita pun berharap ya hari-hari ini ya adalah hari yang istimewa bagi kita, ya hari yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ampunannya kepada kita. Hari yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala ya mengangkat derajat kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan bagi kita ya untuk mengamalkan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari ini. Ya, demikian yang bisa kita bahas ya di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada yang ditanyakan. Silakan Pak. Bapak dulu, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu kan kalau kita berhaji kan ada waktu khusus di tempat khusus untuk berdoa setelah matahari tergelincir. Betul. Iya. Sementara kalau yang tidak berhaji kan diutamakan untuk puasa amalannya. Nah, apakah untuk yang tidak berangkat tidak berhaji itu juga mendapatkan manfaat waktu khusus tadi berdoa? Jadi misalnya ya sama dengan orang yang di Arafah. Itu nomor 1. Nomor 2, saya pernah baca hadis atau apa begitu ya, yang ketika 2 hari raya bertemu maka kalau seperti besok itu insya Allah tanggal 6 Juni itu kan ketemu antara Jumat dengan Id. Idul Adha, di mana sholat Jumatnya menjadi tidak wajib. Mohon pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ya bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji mendapatkan keutamaan waktu-waktu yang mustajab kita berdoa? Ya, sebagaimana tadi hadisnya. Ya, khairud du'a, sebaik-baik doa, doa yaumi Arafah, doa pada hari Arafah. Bagi jamaah haji ketika mereka wukuf di Arafah. Bagi kita yang di sini melaksanakan puasa, gitu kan? Dan kita juga harus banyak berdoa, karena itu adalah hari sebaik-baiknya doa. Ya, hari yang amat sangat agung. Begitu. Ya, jadi kita pun dapat keutamaan ya dari hari tersebut. Dan kita berharap itu adalah ya doa yang diharapkan dikabulkan, gitu kan? Diharapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, bagaimana ketika terjadi 2 hari raya ya yang berkumpul di dalamnya, hari Idul Adha ya bertepatan dengan hari Jumat, hari raya ya dalam sepekan. Kan gitu. Hari raya dalam ya 1 pekan. Maksudnya hari raya di sini adalah hari di mana berkumpulnya kaum muslimin di situ.
Ya, maka ketika berkumpul kaum muslimin di situ, ya, kita tidak berpuasa, hari sukacita, hari bergembira, kan gitu. Terus bagaimana ketika terjadinya dua hari raya tersebut berkumpul? Yang jelas bahwasanya yang dimaksud dengan hari raya khusus pada umat Islam itu kan dua hari raya saja, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Itu. Ya, namun ungkapan Id pekanan, hari raya pekanan itu adalah hari Jumat, maksudnya adalah ketika manusia berkumpul, kaum muslimin berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat, gitu kan. Terus bagaimana ketika sudah melaksanakan sholat Id, Idul Adha pada hari Jumat, apakah perlu juga untuk sholat Jumat? Apakah harus ditinggalkan sholat Jumat tersebut? Maka ini tentunya untuk setiap kita itu bisa memilih, bisa memilih apakah tetap untuk sholat Jumat ataukah tidak, tapi tidak menggugurkan sholat zuhurnya. Ketika tidak memilih sholat Jumat, nanti sholat zuhur. Namun ketika misalnya dia mau untuk sholat Jumat pun tidak mengapa, tidak mengapa. Dan bagi DKM masjid, gitu kan, ketika misalnya kaum muslimin sudah terbiasa dalam hal ini untuk terus diadakannya sholat Jumat, maka tetap diadakan, tidak dihilangkan, begitu. Jadi yaitu pilihan. Boleh kita melaksanakan sholat Jumat, walaupun paginya sudah melaksanakan sholat Id, dan boleh juga tidak melaksanakan sholat Jumat, namun kita sholat zuhur saja, karena paginya sudah melaksanakan sholat Id. Karena di situ di hari tersebut pasti akan ada dua khutbah, kan gitu ya. Iya, kita dengar khutbah di hari raya dan khutbah di hari Jumat. Itu pilihan. Manakala kita mau memilih yang pertama dengan masih tetap sholat Jumat, ataukah kita cukup dengan sholat Id kemudian Jumatnya dengan sholat zuhur. Nah, kita melaksanakannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang jelas bahwa hari Idul Adha, Yaumun Nahar, itu adalah sebesar-besarnya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dengan Yaumul Hajjil Akbar, hari haji yang amat sangat besar. Wa huwa a'zamul ayyam 'indallahi ta'ala, hari yang amat sangat agung di sisi Allah taala. Inna a'zamal ayyami 'indallah tabaraka wa ta'ala yaumun nahr, sungguhnya hari yang amat sangat agung di sisi Allah tabaraka wa ta'ala yaitu hari Idul Adha. Tsumma yaumul qar, kemudian hari setelah hari raya Idul Adha atau hari tasyrik, awal dari hari tasyrik. Demikian yang bisa dijelaskan. Wallahu taala alam bishawab. Silakan Pak. Tadi diterangkan bahwasanya tanggal 1 sampai 10 yang pertama tidak diutarakan. Yang saya tanyakan adalah 10 hari kedua dan yang ketiga, Pak. Yang pertama, yang kedua, pada hari apa Idul Adha itu? Hari apa maksudnya? Tadi dinyatakan Idul Adha tanggal 9. Tanggal 10. Tanggal 10. Ya. Itu jatuh pada hari apa? Sekarang ini. Bukan hari ini. Apa? Yang dulu. Yang dulu. Iya. Nah, terus? Ya, itu aja. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tadi dijelaskan tentang 10 hari Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Karena fokus kita sedang membahas 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena ada 10 hari yang utama. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir Ramadan, dan 10 hari pertama bulan Muharram. 10 hari terakhir Ramadan tadi sudah dijelaskan. Ya, bahwa di situ kita dituntut untuk bersemangat mencari satu malam yang dirahasiakan kehadirannya, kedatangannya, nggak ditentukan, dikhususkan di hari-hari ganjil, kan gitu. Ya. Yang saya tanyakan adalah 10 hari kedua di bulan ini, Pak. 10 hari kedua, oh bulan Dzulhijjah. Terus 10 hari ketiga Dzulhijjah. oh tentang itu. 10 hari kedua bulan Dzulhijjah secara umum, 10 hari ya ketiga bulan Dzulhijjah secara umum keutamaannya, yaitu masuk ke dalam hari-hari haram. Ya, iya. 10 hari yang di dalamnya di sini dikatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian. Artinya nggak boleh kita melakukan pelanggaran, karena tadi disampaikan bahwa pelanggaran yang dilakukan di bulan ini, di hari-hari ini secara umum dari mulai 1 sampai dengan 29 nggak boleh, karena dosanya, konsekuensinya lebih besar dibandingkan di hari-hari lain. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah hari yang termasuk dengan bagian dari Syahrul Hurum. Ya, bulan-bulan haram, bulan Dzulhijjah itu, Pak. Yang kedua, dulu kapan? Ya, harinya. Gitu kan? Kalau jelas yang pertama kali kan dia dikatakan Yaum Arafah, pada saat itu harinya Hari Arafah, ya, pas bertepatan dengan hari Jumat. Berarti tanggal seberapa? Hari Arafah pada saat itu, kan gitu kan? Kalau hari Jumat berarti setelahnya, yaitu Idul Adha, dan itu ya pada saat haji wada, haji perpisahan bagi Nabi. Ya, seperti itu. Jadi awal pertama kali, ya, karena pensyariatan haji itu datang disyariatkan ya pada tahun ke-5 Hijriyah. Ya, ke-5 Hijriyah. Ya, awal mula haji. Dan Rasulullah belum melaksanakan haji pada saat itu. Ya, karena masih terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar Quraisy baru saat ya haji wada. Gitu kan? Setelah Fathu Mekah. Gitu kan? Berarti sudah tahun ke-10-an Hijriyah. Begitu. Jadi hari Arafah di hari Jumat, ya berarti setelahnya. Kalau ada Arafah berarti hari Nahar setelahnya, yaitu hari Idul Adha. Berarti hari Sabtu. Nah, bilangan hari ya itu cuma 7 hari. Ya kan, dari Ahad gitu kan sampai dengan Sabtu. Ya. Bilangan bulan ya itu 12 bulan. Sama dari mulai Muharram sampai dengan Dzulhijjah. Awal pertama bulan Hijriyah diawali dengan bulan haram dan ditutup dengan bulan haram. Ya, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan kesakralan di dalamnya. Ya, bahkan orang-orang Arab jahiliyah dahulu ya, itu mereka ketika terjadi pertikaian ya, kemudian terjadi pembunuhan di situ. Ya, karena apa? Karena terjadi peperangan di antara kabilah, maka apa yang mereka lakukan? Ketika mereka menemukan ya orang yang membunuh ayahnya, dan pada saat itu adalah hari di mana termasuk ke dalam hari-hari di bulan-bulan haram, mereka tidak akan melakukan ya pembunuhan untuk membalas dendam. Ya, padahal yang dia tahu ada orang yang membunuh ayahnya, kan itu kan, karena saking memuliakan ya bulan-bulan haram tersebut. Ya, begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Silakan, Pak.
mana bagi yang berkorban itu dilarang memotong rambut dan kuku, atau yang kalau nggak salah dengar saya kalimatnya adalah apa yang muncul dari dalam kulitmu, seperti itu. Nah itu apakah maksudnya hikmahnya apa ya dari larangan untuk bagi yang berkorban memotong rambut dan kuku? Apa hikmahnya? Allah Ta'ala alam tentang hikmahnya tersebut. Yang jelas syariat ini ya, imma kita ketahui hikmahnya ataupun tidak ketahui hikmahnya, maka apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Gitu. Apa hikmahnya? Kenapa nggak boleh kuku dipotong? Gitu kan? Ketika kita sebagai ya orang yang akan berkurban dari mulai tanggal 1 sampai dengan ya pemotongan berlangsung nanti, gitu kan? Ya, yang diawali dengan 10 Dzulhijjah. Maka apa hikmah di dalamnya? Allah Ta'ala alam. Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Apakah ada hikmah khusus yang diterangkan? Ya, begitu. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Saya tidak tahu tentang rincian tentang hal itu. Demikian yang bisa kita bahas. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.